Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sekarang hari ini kita akan membuat tentang peraturan kelas. Setelah kita nanti baru kita akan jadikan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita. Nah, ibu ada punya kertas, silahkan kalian tulis satu buah macam peraturan kelas. Nanti jika sudah silahkan kita tempel di sini. Paham? Paham. Silakan ditulis pakai pulpen. Ya, apakah kalian sudah mengisi lembar kertas yang ibu bagikan? Sudah. Kalian bisa tolong satu persatu tempelkan kertas yang ibu bagi di papan tulis di kertas yang ini. Silakan, Nur Halimah. Reja. Ya, David. Farina. Jadi tadi kalian sudah membuat peraturan kelas. Sekarang harus kita sepakati kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita. Yang pertama ini tadi mematuhi tata tertib. Berarti nomor 1 adalah mematuhi tata tertib. Yang kedua, tadi ada tidak boleh berkelahi. Ini artinya kita di dalam kelas harus saling menghargai dan menghormati. Jadi yang kedua adalah saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita di kelas 6 itu ada 3. Yang pertama adalah mematuhi tata tertib. Di sini sudah mencakup berpakaian seragam, tidak boleh berkuku panjang, dan sudah tata tertib. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Dan yang ketiga adalah Aktif mengikuti pelajaran. aktif mengikuti pembelajaran. Nah, jadi ada 3 macam atau 3 poin keyakinan kelas kita. Apakah sudah paham? Paham. Sehingga kita melaksanakan, karena ini adalah kesepakatan dari kita bersama. Jadi kita juga harus melaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan dari kelas 6. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kami bisa bertanggung jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimah dari kelas 6. Saya sangat senang dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat. Semoga dengan adanya keyakinan kelas kami lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah karena dengan rahmat, taufik dan hidayah diberikan kesehatan dan kesempatan
sehingga dapatlah kita berkumpul dalam acara pembahasan guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kutai Utara. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju alam yang penuh dengan iman, Islam dan ihsan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya agar bisa menjelaskan modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berhadir meluangkan waktunya untuk bisa berhadir pada acara pembahasan pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai pembahasan guru penggerak penerapan budaya positif modul 1.4 di SDN Sungai Kuini 2, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Di mana pembahasan ini adalah salah satu tugas yang ada di LNS Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Pembahasan modul 1.4 budaya positif. Pertanyaan pemantik. Di sini ada setuju atau tidak setuju. Bapak Ibu bisa memilih apakah setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, nah jadi 2 dan 3 itu setuju. Kalau 1, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak. Maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun anak dari arah kebaikan sesuai dengan kodratnya. Kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah harus diperhatikan dalam dunia pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi bangsa, bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Itu adalah salah satu pendidikan yang harus kita berikan agar bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi orang lain dan juga bagi bangsa pada umumnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu menuntun. Nah, tadi maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 2 kodrat anak. Jadi kita dalam pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Kodrat alam kemarin kita waktu IHT implementasi kurikulum merdeka. Kodrat anak itu zaman dan juga alam. Kalau alamnya kemarin kita sudah kodrat anak yang berasal dari alam pedesaan itu berbeda kita mengajarnya dengan kodrat alam yang ada anak-anak yang ada di kota. Karena pengaruh dari alam. Kalau kodrat zaman, pada zaman sekarang eranya adalah digital atau teknologi yang sangat canggih. Jadi kita mengajarnya, memberikan pendidikan juga berbeda seperti pada zaman yang dahulu. Kenapa? Karena sekarang semua pengetahuan itu bisa diakses oleh anak-anak melalui Google.
Semboyan Ki Hajar Dewantara itu ada 3 yang kita sebut biasa dengan trilogi pendidikan. Yang pertama adalah Ing Ngarso Songtolodo, yang kedua Ing Madio Mangunkarso, dan ketiga adalah Tutwori Handayani. Nah, Ing Ngarso Songtolodo ini artinya adalah di depan kita memberikan contoh, artinya contoh yang baik pada anak didik. Kemudian lagi supaya apa yang kita contoh itu dapat ditiru oleh anak didik. Yang kedua adalah Ing Madio Mangunkarso. Ini di tengah. Di tengah kita memberikan semangat, memberikan motivasi agar anak-anak bisa terus belajar. Yang ketiga adalah Tutwori Handayani. Ini memberikan dorongan. Kita memberikan dorongan kepada anak didik agar anak didik kita bisa terus belajar dan sampai pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, ini adalah cerminan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan di kelas. Yang pertama, peduli dengan kondisi psikologis anak didik dengan melakukan asesmen diagnosis non kognitif. Nah, di sini kita di awal pembelajaran itu biasanya kita lakukan asesmen diagnostik non kognitif. Maksudnya tanpa kita misalnya awal tuh kita bisa bertanya tentang keluarga atau keluarga kesukaan apa, kemudian lagi cita-cita apa. Nah, itu kita bisa mengetahui. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan memiliki pengalaman yang bermakna bagi anak didik. Nah, kita dalam kelas menurut Ki Hajar Dewantara harus bisa memberikan pelajaran yang menyenangkan agar apabila di dalam kelas itu anak didik kita merasa senang, pasti mereka akan mudah menerima pembelajaran yang akan kita sampaikan. Yang ketiga adalah memfasilitasi peserta didik dengan mengembangkan potensi dan kemampuannya sesuai dengan bakat minatnya. Nah, ini juga termasuk penerapan yang harus diterapkan di kelas. Yang ketiga ini mengacu kepada pembelajaran berdiferensiasi yang kita pelajari kemarin, di mana anak-anak kita perhatikan minatnya apa, bakatnya apa. Misalnya anak-anak yang suka menggambar, nah kita suruh mereka menggambar. Mungkin kita berikan waktu, kemudian lagi kita berikan kertasnya atau karton. Nah, itu adalah penerapan yang diterapkan di kelas, cerminan dari Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, di dalam modul 1.4 budaya positif itu ada topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Dan yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam restitusi segitiga restitusi. Itu adalah topik yang terdapat dalam modul 1.4 yaitu eksplorasi konsep. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut. Dengan segala daya buatlah sebuah kepalan. Nah, teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, kemudian lagi mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan Anda. Selain itu kita praktekkan. Ibu Radiato tolong tuliskan rahasia Pian, rahasia Ibu Adam apa? Silahkan nanti akan digenggam. Ibu Haji Hatati yang membuka, berusaha untuk membuka, yang membuka tangan Ibu Adam. Ini rahasia tadi karena untuk Ibu Hatati mengetahui apa rahasia yang ada di dalam kertas tersebut.
Silahkan ke depan. Ibu Haji Hartati dan Ibu Raditya Adilika. Ya, silakan. Ibu Rabiatul Adiliyah sebagai A dan Ibu Haji Hartati sebagai B. Apa yang Ibu Rabiatul Adiliyah tulis tadi tolong diganggap kok. Nah, sekarang Ibu Haji Hartati berusaha sekuat tenaga untuk membuka kepalang tersebut. Ya, silakan. Ya, sudah. Ya, terima kasih buat Ibu Rabiatul dan Ibu Haji Hartati. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Kalau rahasia yang ada pada diri kita, mungkin kita akan sekuat tenaga untuk menutup, untuk menyimpan. Kalau Ibu Haji Hartati itu sudah sedih. Nah, Ibu karena mungkin merasa penting, jadi tetap Ibu Adau tetap berusaha untuk kepalang tersebut. Nah, artinya di sini posisi kontrol itu ada pada siapa? Apakah ada pada orang lain atau ada pada diri kita sendiri? Ya, berarti ada pada diri kita sendiri. Diri kita sendirilah apa yang kita kehendaki. Orang lain hanya sebagai faktor pendukung, tapi kita sendiri yang menyikapinya. Kita lanjutkan. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian lagi, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi dari teori pilihan atau teori kontrol. Nah, sini ada paradigma yang teori tadi. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol tadi? Nah, ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita bisa menyarankan atau memberikan pendapat, itu bisa kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, rata-rata bilang perilaku buruk itu adalah perbuatan yang salah. Orang lain bisa juga mengontrol kita. Kemudian lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian lagi, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang terakhir di stimulus respon adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, ini adalah stimulus respon. Kalau yang di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Kemudian lagi yang ketiga, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tadi. Nah, ya sama kepala tangan tadi. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir akan menang-menang. Nah, ini adalah teori kontrol atau teori pilihan dari perubahan paradigma. Disiplin positif. Nah, ini adalah teori dari William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa. Kemudian lagi, semua perilaku memiliki tujuan. Ada model berpikir menang-menang dan kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang keempat adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang pertama, makna disiplin. Makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada pada kita. Kalau motivasi itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan juga motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu dari dalam diri kita, kalau ekstrinsik itu dari luar. Nah, adanya teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman.
kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan untuk menghargai diri sendiri. Nah, kemudian lagi posisi kontrol ini ada 5, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Ada segitiga restitusi di posisi kontrol ini. Ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan juga menanyakan keyakinan. 5 kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian lagi penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan juga kebebasan. Nah, itu adalah mencakup dari disiplin positif. Nah, apa makna disiplin? Kita seringkali mendengar, oh, ada disiplin nih. Nah, apa arti disiplin itu? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina, artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini adalah orang yang pertama kali menerapkan disiplin, murid dari Sokrates dan juga Plato. Disiplin diri membuat orang yang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Nah, ya. Kemudian lagi, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan ya, kita sama-sama satu, ya, pakai gerakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang ada di Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini teori tadi ada 2, ada eksternal dan juga internal. Kita lanjutkan. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah sendiri. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian lagi di modul 1.4 itu ada tentang dihukum oleh penghargaan. Kadang-kadang kita memberikan penghargaan. Di sini ada penghargaan itu dipengaruhi oleh pengaruh jangka pendek dan juga jangka panjang. Ada penghargaan itu akibatnya jadi menghukum, ada lagi penghargaan itu mengurangi ketepatan, kemudian lagi penghargaan tidak efektif, dan penghargaan juga akan merusak hubungan. Ini berarti tidak semuanya penghargaan itu bersifat positif bagi orang lain. Nah, bentuk program kebajikan dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini adalah salah satu akibat dari adanya penghargaan. Tapi bisa juga penghargaan itu untuk berupa kebaikan. Bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Nah, artinya kita memberikan apresiasi itu bisa secara khusus, kemudian lagi pribadi, semua murid, dan juga berikan pengakuan secara konsisten atau berkelanjutan. Nah, contoh pengakuan. Nah, di sini di pengalaman pembuka kemarin saya perhatikan, ini kita sebagai guru.
rasa empatimu besar sekali ya. Mungkin kita pada saat di kelas kita ada melihat anak didik kita yang menolong kawan, dan kita bisa katakan kepada mereka, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali nak. Nah, itu mungkin salah satu dari contoh pengakuan. Nah, sekarang kita sama-sama perhatikan apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Nah, ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian lagi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, yang pertama tadi mencatat itu hukuman. Yang kedua lari mengelilingi lapangan, hukuman. Murid diminta push up 15 kali, itu hukuman. Konsekuensi adalah itu menggantikan kertas bagi teman yang telah dicoret-coret. Kemudian lagi membersihkan tumpahan di atas meja. Murid disuruh mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali yang terlambat 10 menit, itu adalah konsekuensi. Nah, tadi ada di bagian depan tadi kita tentang restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah arti dari restitusi. Ciri-cirinya ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, berfokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Nah, kita biasanya di kelas ada membuat keyakinan kelas. Waktu dulu itu namanya peraturan kelas, tapi sekarang sudah keyakinan kelas namanya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Itu ada yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa kira-kira? Supaya tidak terjadi kecelakaan, katanya keselamatan kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Itu juga menghindarkan kita dari penyakit, artinya menjaga kesehatan kita. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apa kira-kira? Ini tentang tanggung jawab kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Artinya dari dalam diri kita sendirilah yang kita bisa lakukan.
Budaya positif. Nah, ini ada di dalam ada lingkungan positif, ada keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Nah, kemarin di kelas 6 sudah membuat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas. Masing-masing kemarin maju ke depan membuat peraturan kelas, kemudian lagi dikumpulkan menjadi keyakinan kelas. Di sini disepakati ada 3 keyakinan kelas untuk kelas 6. Yang pertama, mematuhi tata tertib. Yang kedua adalah saling menghargai dan menghormati. Dan yang ketiga adalah aktif mengikuti pembelajaran. Itu keyakinan kelas kemarin yang sudah dibikin oleh anak-anak dari kelas 6. Keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan dari murid-murid yang ada di kelas. Nah, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa yang ngarannya ya? Nah, saya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain atau berkomitmen, dilarang melakukan kekerasan. Nah, keyakinan kelasnya adalah mencakup untuk keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau juga kita melatih untuk bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keselamatan dan juga keamanan. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Ini dibutuhkan oleh setiap manusia, 5 karakter kebutuhan. Ada bertahan hidup, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, dan juga ada kesenangan. Nah, 5 macam ini adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi kita di sini kalau bertahan hidup ini tentang makan misalnya, nah itu tentang kebutuhan dasar manusia. Kalau kasih sayang, ini mungkin misalnya anak-anak yang ada di kelas kita selalu cari perhatian, mungkin kita lebih teliti. Oh, misalnya mama abahnya bercerai, nah mungkin itu faktor kasih sayang. Kalau penguasaan, nah mungkin karena di kelas dia merasa pintar, merasa ganteng, seakan-akan berkuasa dari teman-teman yang lain. Sekarang kita lanjutkan ke 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Nah, ini kalau sebagai penghukum itu guru berbuat menghardik, nah itu sebagai penghukum, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan juga menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, dan itu sebagai pembuat orang bersalah. Kalau sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, nah itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa garang peraturannya? Kalau sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini tentang posisi kontrol. Nah, kemarin ini ada kasus Nah, ini kasus yang pertama. Reja sering datang terlambat ke sekolah karena tidur selalu larut malam. Akibatnya bangun pagi selalu kesiangan dan terlambat untuk datang ke sekolah. Ini adalah kasus yang pertama. Dalam penyelesaian kasus ini ada segitiga institusi tadi. Nah, sebagai temankah kita, sebagai penghukumkah, atau sebagai manajerkah?
Ibu lihat beberapa hari ini kamu sering terlambat ya datang sekolah. Ya Bu. Saya kamu berapa kali sudah kamu datang terlambat? Saya pribadi Bu. Biasa kira-kira kalau datang terlambat ke sekolah tidak ikut senang, tidak ikut takwa, tidak ikut pelajaran pertama, dan tidak ikut kafir itu kesalahan atau tidak? Ya Bu, suatu kesalahan. Memang ya, kita sebagai manusia pasti pernah berbuat salah. Sudah. Jadi di dalam institusi ada menstabilkan identitas. Ya tadi mengatakan memang Reza, kita manusia pasti ada salah. Itu termasuk kata-kata dalam menstabilkan identitas. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita perbuat. Dan tentu kita akan berusaha untuk memperbaikinya. Saya solusinya sama-sama ya. Reza, dalam bulan ini sudah terlambat lebih baik. Sampai tidak ikut kafir, tidak ikut senang, tidak ikut takwa. Itu karena apa ya? Itu adalah bukan yang Reza masih ingat tentang kesepakatan kelas? Jadi itu ada menanyakan keyakinan. Jadi di kelas tadi kita buat tentang mematuhi peraturan agar datang selalu tepat waktu. Ini menanyakan keyakinan. Ini kasus yang pertama. Ada kasus kedua. Kasus kedua ini adalah Farina, siswi yang aktif. Namun hari itu dia terlihat malas, murung. Ternyata dia kesal sama ibunya karena tidak diberikan sepeda baru. Dalam menyikapi ini juga kita memerlukan tiga institusi tadi. Ada menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan juga validasi kesalahan. Jangan lupa bagaimana hari ini sehat? Alhamdulillah. Kira-kira kamu tahu tidak kenapa ibu kamu panggil di sini? Iya Bu. Begini Karina, biasanya kamu kan di kelas sedang aktif, terlihat semangat dalam belajar. Namun hari ini kamu terlihat lesu, murung, malas. Kamu ada masalah? Iya Bu, saya lagi kesal hari ini. Kamu kesal dengan siapa? Dengan teman-teman kamu? Tidak dengan teman-teman, tapi saya kesal dengan ibu saya. Kenapa kamu kesal dengan ibu? Saya ingin dibelikan sepeda baru Bu. Sepeda saya sudah busuk, tapi ibu saya bilang butuh baru saya jadi malas sekolah. Oh begitu. Katanya kamu malas sekolah dan belajar. Kenapa kamu tetap pergi ke sekolah hari ini? Saya takut kalau saya tidak mengikuti pelajaran, saya akan ketinggalan pelajaran. Oh begitu, berarti kamu masih memiliki rasa tanggung jawab yang bagus. Itu baik namanya. Meskipun kamu datang ke sekolah dan ada rasa malas dan kesal, kamu tetap mau pergi ke sekolah. Ya Bu, saya takut nilai-nilai saya turun. Karina, ibu mau tanya, kamu masih ingat tidak tentang keyakinan kelas kita? Masih Bu. Kalau kamu masih ingat, kira-kira kesepakatan kelas apa yang telah kamu langgar hari ini? Kesempatan aktif dalam mengikuti pelajaran Bu. Itu tadi dalam penyelesaian kasus ada segitiga institusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan kelas. Jadi di kelas kita itu penting untuk membuat keyakinan kelas. Kita lanjut. Di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai apa kira-kira? Membuat orang merasa bersalah. Bila kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, itu kita termasuk membuat orang merasa bersalah. Kemudian lagi kamu tidak pernah benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Kemudian lagi kita ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu sebagai teman. Kemudian lagi yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu sebagai pemantau.
Dan kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir itu sebagai penghukum. Nah, jadi kira-kira dalam kelima ini diri kita sebagai yang mana? Apakah sebagai pemberhak merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Dalam budaya positif, sebaik-baiknya adalah yang sebagai manajer. Kenapa di sini bukan hanya berasal dari kita yang bisa menyelesaikan masalah anak, tetapi dari diri anak sendiri yang mampu menyelesaikan masalahnya. Kita hanya melakukan perantara, kita hanya bisa mendiskusikan. Ini segitiga restitusi tadi. Ada validasi kebutuhan, kemudian lagi menanyakan keyakinan, dan juga menstabilkan identitas. Nah, guru menstabilkan identitas, guru berkata, nah ini ada kata-katanya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu termasuk menstabilkan identitas. Kalau validasi kebutuhan, nah sini guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, misalnya ada anak-anak yang berkelahi menampar. Nah, mungkin kita akan berkata untuk validasi kebutuhan, untung saja kamu tidak melakukan yang lebih buruk dari ini. Itu termasuk validasi kebutuhan. Apa yang penting bagi kamu? Nah, ini juga termasuk kata-kata dalam validasi kebutuhan. Nah, sekarang kita, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah, pasti kita semua ingin berbuat lebih baik. Kemudian lagi, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kira-kira apakah sudah kita sekarang tuh ingin menjadi orang yang kita inginkan? Nah, ini tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, dalam budaya positif itu ada beberapa. Di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif ini. Nah, ini contohnya. Contoh budaya positif, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan sekolah. Ini sudah termasuk budaya positif. Kemudian lagi, nah ini ada foto laki-lakinya sedang menyapu, itu juga termasuk budaya positif. Kemudian lagi, membersihkan kelas. Nah, ini salaman. Ini juga termasuk budaya positif karena kita menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, ya, dan santun. Jadi kita harus bisa menerapkan 5S ini. Kemudian lagi, itu termasuk adalah budaya positif. Kegiatan kita yang Jumat Takwa itu juga sudah termasuk budaya positif. Kemudian lagi salat duha juga termasuk budaya positif. Dan juga tadi membuat keyakinan kelas adalah juga termasuk budaya positif. Sekarang kita terakhir, nah hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sisi ini? Peran seperti apakah yang saya telah lakukan? Kemudian lagi saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti ini? Nah, dari sini tadi di pertama kita sebagai guru harus bisa menuntun, memberikan yang terbaik, bukan merubah dari anak tersebut, tapi kita hanya bisa memberikan yang terbaik. Bagaimana anak menjadi perilaku yang baik dengan kita perhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman tadi. Kemudian lagi perasaan yang muncul selama mengikuti sisi ini, apa kira-kira? Kita akan lebih mengetahui bagaimana seharusnya menyelesaikan jika ada kasus-kasus yang seperti tadi. Kita gunakan segitiga restitusi. Yang keempat, peran among seperti apa yang telah saya lakukan. Nah, di sini kita berusaha untuk sebagai manajer, bukan sebagai penghukum.
Kenapa? Karena kalau sebagai penghukum kita tadi berkata dengan kasar, menghardik, itu mungkin akan anak-anak merasa takut jadinya, atau akhirnya apa, anak-anak tidak berani menyampaikan pendapat karena merasa takut dengan kita. Kemudian lagi saya akan menjadi among yang seperti apa? Nah, ya tadi menjadi sebagai manajer, bukan sebagai pemantau, bukan sebagai pemberantas bersalah. Jadi harus berusaha menjadi sebagai manajer yang bisa menyelesaikan kasus yang telah dilakukan oleh anak didik kita. Demikian penjelasan ataupun apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nah, tadi kita sudah saya bukakan video tentang restitusi tadi, bagaimana cara menyelesaikan kasus. Ada 2 orang. Kemudian lagi tadi ada budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Kemudian lagi kita bisa mengetahui bagaimana posisi kontrol kita. Apakah orang lain yang mampu mengontrol kita atau diri kita sendiri tadi. Nah, sudah kita sama-sama kita perhatikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.